Tahu nggak bro, kalau penjualan barang palsu itu ada kaitannya dengan terorisme dan kasus kriminalitas lainnya di dunia. Kalau kalian masih ingat kejadian 911, ada sebuah artikel yang ngejelasin kalau kejadian 911 itu ada kaitannya dengan penjualan barang palsu. Gua Oki dari Syupolis, yuk kita bahas dampak buruk dari beli barang KW. Di konten DS kali ini gue bakal bahas dan ngejelasin soal dampak buruk dari kita membeli sepatu palsu dan barang-barang palsu lainnya. Dan gue bakal mulai dengan sebuah artikel dari Vision of Humanity yang ngejelasin soal ABC pendanaan teroris dari barang palsu. Yang ternyata ngeri banget bro. Gue bakal bahas soal intinya aja. Jadi inti dari artikel itu adalah bahwa barang palsu itu berkaitan erat atas berbagai kasus terorisme yang ada di dunia. Termasuk yang terbesar yaitu 911. You know lah. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Kalian bisa cek track record kasusnya dan dari mana pendanaan mereka berasal. Barang palsu itu sering banget dikaitkan dengan kelompok kriminal sebagai alat pencipta uang instan. Banyak dari mereka ini milih buat jual barang-barang palsu karena ya hukuman yang diberikan itu relatif tidak lebih besar kalau dibandingkan dengan penjualan obat-obatan terlarang. Coba lo bayangin bro, lo bisa jual barang dengan harga misalkan modalnya ini 100.000, terus bisa lo dapetin profit 10-20 kali lipat. Gokil kan? Kalau segitu keuntungannya kayaknya bukan cuman kriminal deh yang tergiur, ya nggak sih? Nggak cuman sampai situ, penjualan barang palsu juga sering dipakai karena pelacakan uangnya yang invisible, nggak kelihatan dan nggak kedata. Namanya juga ilegal, gimana mau kedata coba? Paling yang tahu cuman orang yang atau oknum yang ngelolosin si barang tersebut gitu. Kalau di Indonesia kira-kira siapa nih yang bertanggung jawab untuk meloloskan barang-barang palsu itu? Entah dari luar negeri ke dalam negeri atau dari dalam negeri yang disebarin ke seluruh masyarakat Indonesia. Coba komen dong karena gue jujur nggak tahu gitu. Negara-negara maju terutama di Eropa itu udah semakin ketat buat ngatur si barang-barang palsu ini, terutama di Perancis. Di Perancis itu ada sebuah aturan yang bakal menghukum si pembeli barang palsu ini. Hukumannya itu 3 tahun penjara dan denda sampai 300.000 euro. Itu buat pembeli, karena buat penjualnya hukumannya beda lagi dan pasti bakal lebih berat. Soalnya gini, netizen itu banyak yang bilang, kalau nggak ada demand, nggak akan ada supply. Kalau nggak ada pembeli, nggak akan ada penjual. Andaikan nih, kita berandai-andai ya, kalau misalkan di negara kita ini ada sebuah aturan yang kayak Perancis gini gitu, kayak si pembelinya dan penjualnya itu akan dihukum. Kayaknya penjara ini bakal lebih sibuk dari biasanya nggak sih? Nah, kita masuk ke intinya. Dampak buruknya itu nggak cuma soal hukum aja bro, tapi banyak dan saling berkaitan. Kita mulai dari ekonomi. Udah jelas banget ya kalau barang palsu ini sangat merugikan. Mulai dari pajak yang nggak dibayar. Selain itu juga kalau kita ngomongin soal investasi, itu kan pasti melihat daerah tersebut gitu. Apakah daya belinya tinggi atau enggak. Dan kalau mereka melihat ternyata daya beli di satu negara ini rendah, apalagi beli barang orinya ini rendah, lebih banyak beli yang KW-nya, otomatis investor juga mikir 2 kali, bahkan sampai 1000 kali, atau bahkan mungkin nggak jadi. Sederhananya gini, gue bakal jelasin dengan bahasa lansia. Misal nih ada teman bapak dari luar negeri, mau invest dan bikin pabrik atau bikin toko di Indonesia. Terus bapak nyeletuk bilang karena bapak sering ngelihatnya gitu. Di sini mah banyak orang yang suka beli barang KW, barang palsu, dibandingkan merek yang mau lo bikin di sini. Otomatis teman bapak bakal kaget dong. Akhirnya bakal mikir buat invest di Indonesia, atau bahkan mungkin nggak jadi. Kalau nggak jadi invest artinya apa? Salah satunya adalah negara ini bakal kehilangan lowongan pekerjaan baru buat warganya yang sangat banyak itu. Apalagi sekarang pengangguran kan lagi banyak ya. Itu dari segi ekonomi. Tenang, masih ada dari segi kesehatan dan lain-lainnya. Tapi dari segi kesehatan ini sebenarnya gue pengen ngobrol langsung gitu sama Dokter Tirta. Tapi ya udahlah, maybe next time. Kalau dari segi kesehatan udah jelas dong, mengarahnya ke sepatu performance. Kalau sepatu-sepatu kayak Vans Old School atau sepatu-sepatu Vans Basic, Converse Basic, itu kan nggak ada teknologi sama sekali ya. Jadi nggak akan terlalu kerasa gitu bedanya. Nah, kalau sepatu performance, itu bakal kerasa banget. Terutama buat lo yang udah pernah beli orinya. Tapi kalau buat yang belum pernah beli ori ya, sorry to say, ini nggak akan relate buat kalian.
Pertama dari segi upper, udah pasti gak akan sama bro. Breathability-nya mungkin bisa sampah. Kelenturannya oke lah, tapi gampang sobek. Terus innernya juga pasti bakal kasar. Kalaupun ada yang lembut, pasti kualitasnya beda. Terus kalau kita ngomongin sol nih, pasti bakal lebih parah lagi. Karena beberapa sepatu performance sekarang itu lebih mengutamakan teknologinya itu di sol. Lebih banyak teknologi di sana gitu. Dan sepatu palsu udah otomatis nggak akan punya teknologi itu. Yang berakibat ke resiko cedera kaki yang bakal lebih tinggi. Dan ini sangat berbahaya. Dan lagi-lagi, soal kesehatan ini cuman dikhususkan untuk kalian-kalian yang pernah beli orinya. Dan beli KW-nya gitu. Tapi kalau pertama langsung beli KW yang nggak akan relate bro. Seenggaknya kalau nggak takut sama masalah kesehatan, kalian yang masih beli sepatu KW harusnya sedikit peduli lah soal lingkungan. Rada mikir gitu, gimana anak cucu kita kelak gitu. Apakah kedepannya bumi ini bakal membaik atau enggak. Seenggaknya mikir ke sana lah, minimal. Dampak lingkungannya apa bang? Pertama, lo harus sadar kalau produksi sepatu dari bahan awal nih, dari pembuatan bahannya sampai sepatu jadinya, itu udah menciptakan carbon footprint yang sangat besar bro. Dan itu diproduksi oleh brand besar yang punya divisi sustainability dan dijaga ketat oleh negara. Itu yang ori, yang OEM, yang resmi. For your information aja, penyumbang carbon footprint terbesar di bidang fashion itu adalah Nike. Gue udah bikin kontennya di Instagram, kalian bisa lihat sendiri karoselnya dan datanya. Yang kedua, sekarang lo bayangin, yang bikin barang palsu udah pasti pakai bahan dengan kualitas yang nggak lebih bagus dibandingkan orinya. Dan prosesnya udah jelas kebanyakan nggak akan sesuai dengan prosedur. Yang artinya apa? Nggak akan ada tuh soal menjaga lingkungan, tentang ngitung carbon footprint dan lain-lain. Apalagi soal limbah gitu, mungkin mereka bisa buang sembarangan di tempat-tempat sampah. Yang hasilnya apa? Bakal menciptakan carbon footprint yang nggak kekontrol. Bisa aja lebih besar, tapi nggak mungkin lebih kecil dibandingkan brand resmi, brand ori yang bikin barangnya gitu. Itu pun kita ngomongin baru sampai tahap produksi sampai jadi gitu. Gimana kalau barang itu ternyata udah diproduksi, udah jadi, udah menghasilkan carbon footprint yang nggak kekontrol, dan akhirnya barang itu nggak kejual? Ya dibuang lagi dong, akhirnya nyampah lagi gitu. Akhirnya apa? Nambah carbon footprint lagi. Sebenarnya banyak sih kalau kita mau ngomongin dampak buruk dari produksi barang palsu ini gitu. Cuman kalau gue bikin satu video sendiri bakal jadi film nih. Gue kan cuma orang biasa, bukan jokan. Lu mah bacot doang bro. Terus apa dong solusinya? Loh, yang tugasnya cari solusi dan cari kebijakan itu kan bukan saya bro. Saya kan hanya orang biasa gitu. Harusnya yang bertanggung jawab ya pemerintah. Lagian kalau gue yang koar-koar, emang pemerintah bakal langsung denger gitu, bakal bikin kebijakan baru gitu, dan bakal diperketat. Kan belum tentu juga. Jadi ya udahlah, gue cuman mengingatkan aja ke warga sekalian, warga yang udah follow Shoepolice ini atau warga yang baru mau follow Shoepolice, cuman mengingatkan aja dampak buruk dari beli barang-barang palsu. Dari kesehatannya, dari ekonominya, dari lingkungannya, dari hukumnya, dan lain-lain. Jadi segitu aja bacotan gua kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga tercerahkan dan semoga bisa tembus ke telinga orang-orang yang punya kewenangan. Jangan cuma thrift impor doang yang bisa tembus ke Indonesia, tapi konten gua juga dong.